Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Tengku Firmansyah malam ini di ANP Taklim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa mendapat ilmu dari guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang apa sih bulan puasa Ramadan itu apa? Maknanya dan juga yang mesti kita lakukan supaya puasa kita lebih baik dari tahun kemarin itu apa? Nah, kalau gitu kita sama-sama aja simak kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Silakan Pak Ustadz, tafadhol. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Malam ini, malam Jumat, tanggal 26 Sya'ban, 1442 Hijriah. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Tentunya bagi orang yang cinta dengan Ramadan, dia akan berharap. Dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh agar disampaikan ke bulan Ramadan. Adapun mereka yang tidak merindukan Ramadan, mereka yang tidak berbahagia dengan hadirnya Ramadan, maka tentunya dia tidak akan berdoa untuk sampai ke bulan Ramadan. Yang ada dalam benak dia kesulitan, kelaparan, kehausan, dan tempat-tempat maksiat pada ditutup. Maka bencana buat dia Ramadan. Pada Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kalau tadi sempat kita ngobrol sama Tengku Firmansyah, apa saja ini persiapan buat Ramadan. Sebenarnya persiapan itu ya bisa dikatakan 6 bulan yang lalu. Di mana para salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, ya, mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Mengatakan Allahumma balighna Ramadan. 3 bulan kemudian di bulan Rajab, mereka mempersiapkan diri dengan menjadikan bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan untuk membersihkan lahan yang hendak ditanam, membersihkan hati dari segala dosa, membersihkan hati dari segala penyakit. Karena ketika tanah yang akan ditanamin itu masih penuh dengan ilalang, masih penuh dengan bebatuan, tanah itu tidak akan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan baik. Yang ada tanaman yang kita tanam mungkin mati. Itu di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman. Sehingga benih-benih yang sudah ditanam itu Masya Allah, dirawat, dipelihara, dipupuk. Di bulan Sya'ban yang kita pada tanggal 26 ya. Kenapa Nabi SAW di bulan Sya'ban itu hampir full puasa. Hampir full. Bahkan dikatakan, kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Beliau puasa di bulan Sya'ban semuanya. Kecuali sedikit yang beliau gak puasa. Maka, Ana rasa semuanya harus sudah dalam kondisi siap menghadapi Ramadan. Malam ini
kita ingin berbincang kenapa ada puasa Ramadan. Bertahun-tahun kita melewatin Ramadan. Mungkin yang umurnya 40 tahun, kalau dia beriman, sejak balik dia berpuasa. Kalau dia balik umur 12 tahun, berarti dia sudah berpuasa 28 Ramadan. Yang umurnya 50 tahun, sudah 38 Ramadan. Namun terkadang ibadah puasa ini hanya sekedar rutinitas. Sebagaimana sholat yang 5 waktu oleh sebagian orang dijadikan rutinitas, yang amalan itu tidak berdampak apa-apa di hati. Padahal tatkala Allah mensyariatkan sholat, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tatkala Allah mensyariatkan zakat, tatkala Allah mensyariatkan haji, untuk apa sebenarnya? Dan tatkala Allah mensyariatkan puasa, tujuannya adalah menguatkan yang ada di sini. Yang kalau ini baik, semuanya jadi baik. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu tidak memandang kepada rupa kalian. Mau putih, mau tampan, mau cantik, mau tinggi, mau rambutnya bagus. Allah nggak ngeliat tuh kepada rupa kalian. Allah yang menciptakan tuh rupa. Jelas. Orang beda-beda rupanya. Allah menciptakannya. Allah nggak ngelihat ke sana. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Sedangkan kebanyakan kita dalam kehidupan ini yang dilihat rupa sama fulus. Kita akan melihat berapa harga tas yang dia pegang, berapa harga jam yang dia pakai, berapa harga sepatu yang dia kenakan, berapa harga mobil. Yang dilihat fulus sama rupa. Dan Allah tekankan, Allah nggak ngelihat ke sana. Terus yang dilihat, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah jantung kalian, hati kalian, dan amal perbuatan kalian. Oleh karena itu kalau kita lihat, Allah tuh nggak butuh kita puasa, nggak butuh kita lapar, haus. Apa gunanya buat Allah Azza wa Jalla? Tidak ada satupun aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta, melainkan itu untuk maslahat manusia. Maka kita lihat, orang yang puasa itu disyariatkan sahur. Bahkan mengakhirkan sahurnya. Supaya dia kuat. Jadi kadang-kala ada orang yang habis subuh udah lemes. Haji, baru selesai makan lemes. Lemesnya bukan karena lapar, tapi lemesnya karena kekenyangan. Maka diatur juga bagaimana sahur, bagaimana berbuka. Dianjurkan segera berbukanya. Yang musafir, yang sakit, gak wajib puasa. Maka perlu kita mengetahui kenapa kita diperintahkan untuk puasa. Yang merupakan rukun Islam. Bukan anjuran. Yang merupakan identitas seorang muslim. Dan ajibnya puasa ini ibadah yang gak ada gerakannya. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan semua amalan Adam milik dia, udah ada hitungannya. Illa shaum, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li, milik aku puasa itu kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasan atas puasa itu. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya karena aku kata Allah Jalla. Maka kita nggak akan tahu fulan puasa atau tidak kecuali dia ngomong. Tapi kita tahu fulan sedang sholat karena dia sedang melakukan gerakan. Kita tahu fulan sedang berdoa karena dia sedang mengangkat tangan. Kita tahu fulan sedang bersedekah karena dia mengeluarkan uang. Tapi bagaimana kita tahu fulan sedang berpuasa? Nggak tahu. Kenapa? Dia nggak ngapa-ngapain. Meninggalkan puasa ini. Menahan diri. Maka yang pertama ketahuilah bahwasanya puasa ini disyariatkan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan agar engkau kurus. Bukan. Bukan agar engkau haus. Tapi agar engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus bertakwa? Yang masuk surga itu cuma orang yang bertakwa.
Yang diterima amalannya itu hanya orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sehingga disyariatkan puasa, kita tahu disyariatkan sholat. Disyariatkan zakat. Sholat hak Allah Azza wa Jal. Zakat hak harta. Puasa hak dirimu. Engkau perlu peduli sama dirimu. Allah syariatkan hal ini untukmu. La'allakum tattaqun. Apa kata Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Baqarah ayat 183? Nah, silakan dibaca. Silakan Pak Indro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu fiik. Ta'lamun. Artinya Pak Indro, silakan. Artinya silakan Pak Indro. Atau pada ngerti bahasa Arab semuanya? Oh, bisa pakai arti gitu. Ya udah saya yang baca aja deh. Siap. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Barakallahu fiikum. Allah menyebutkan bahwa tujuan diwajibkan puasa adalah agar kalian bertakwa. Kita ini diajarin, dididik ketika Ramadan untuk meninggalkan yang mubah. Bukan yang haram. Yang mubah kita tinggal. Air. Halal air kita tinggalin. Makanan, minuman, istri yang lebih halal daripada air hujan pun dia tinggal. Kalau ternyata yang halal engkau tinggalin, maka seharusnya yang haram lebih engkau tinggalkan. Apalagi di bulan Ramadan, orang itu semakin baik, banyak ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Maka benar-benar Ramadan adalah madrasah untuk menciptakan orang-orang yang bertakwa. Perlu pembiasaan. Kalau engkau bisa meninggalkan yang halal. Yang halal. Nih mungkin sebagian teman-teman masih ngerokok.
Ada yang masih ngerokok. Taib. Engkau dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam, jangan bicara rokok. Air engkau tidak minum. Halal air ini. Iya. Kenapa Anda sedang puasa? Maka inilah pembiasaan di mana seorang mukmin Allah paksa dia untuk membiasakan diri meninggalkan yang haram, dengan di bulan Ramadan dia meninggalkan yang halal dan mubah. Ditambah lagi disyariatkannya sholat malam, ya, kemudian banyak baca Quran dan berzikir. Yang kedua, agar orang yang puasa itu sadar dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kita ini banyak mengeluh, jemaah. Sejatinya Muslim itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Muslim itu ikut aturan. Kapan dia boleh makan, dia makan. Kapan suruh berhenti, berhenti. Disiplin hidupnya. Tatkala fajar terbit, adzan dikumandangkan, diam, dia tahan diri. Ketika matahari terbenam, dia makan. Loh, kenapa engkau lakukan itu? Nah, aku orang yang beriman. Aku taat dan patuh kepada aturan Sang Pencipta. Yang kedua, berkaitan dengan membuat dia menyadari bahwa nikmat Allah itu banyak. Kita ini sering mengeluh. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Allahu Akbar. Di antara target setan dalam menyesatkan manusia adalah bagaimana dia tidak bersyukur kepada Allah. Mengeluh selalu. Kufur terhadap nikmat Allah. Puasa ini ngajarkan kepada kita nikmat seteguk air. Kadang-kala ada orang yang telat sahur. Tahu-tahu dikatakan tinggal 1 menit lagi azan. Allah, dia minum air, ya Allah nikmatnya. Yang selama ini dia dapat minum bergelas-gelas. Dapat makan berpiring-piring, tapi dia masih mengeluh dan tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang puasa ini ketika dia melihat air, dia ingat dengan nikmat air. Melihat makanan, ya Allah. Melihat istrinya yang tidak boleh dijamah ketika dia sedang Ramadan. Dia ingat dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga puasa ini mendorong hamba untuk bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, puasa ini disyariatkan agar manusia itu ingat dengan saudara-saudaranya yang miskin, yang fakir. Selain tadi nikmat buat orang kaya, sehingga dia bisa bersyukur atas makanan dan minuman, orang itu nggak akan merasakan nikmat kalau nggak lapar. Ketika lapar, semuanya jadi enak. Kemudian berkaitan yang ketiga ini, mengingatkan dia terhadap saudara-saudaranya. Agama Islam ini tidak hanya peduli dengan hablum minallah. Tapi urusan sama manusia diperhatikan. Ada orang-orang yang bebel, yang mungkin perasaannya udah mati. Hidupnya individualisme. Praktisme. Buat dia yang menguntungkan, yang bermanfaat buat dia, itu aja yang dia cari. Dia nggak peduli dengan orang-orang miskin, dengan tetangganya, dengan kerabatnya.
Maka disyariatkan puasa juga agar orang ini jadi ingat gitu loh. Engkau punya saudara, jangan lupakan mereka. Mungkin engkau selama ini kenyang, nggak pernah lapar. Setiap mau makan selalu ada di meja makan. Setiap mau ambil uang di rekening selalu ada itu duit. Nggak pernah dia tarik di rekening habis duitnya nggak ada. Dia tidak merasakan hal itu. Tapi dengan puasa, dia punya uang, tapi dia nggak bisa beli dengan uang itu. Kenapa? Dia sedang puasa. Allah Azza wa Jal berfirman di surat An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجري ذي القرب Janya panjang ya. والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن Wabnis وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا fakhura. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Barakallahu fikum. Ini perintah Allah Azza wa Jalla yang kadang-kala sebagian orang belum termotivasi untuk berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan. Maka puasa salah satu sarana agar orang ini peduli, agar tumbuh empati dan simpati kepada orang-orang yang membutuhkan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menukil bahwa ada seorang alim ulama yang ditanya, lima syuri'as siyam, kenapa puasa disyariatkan? Dia menjawab, liyadhukal ghani ta'mal ju' fala yansal ja'i. Agar orang yang kaya itu merasakan lapar. Karena selama ini dia nggak pernah lapar. Setiap mau makan, makanan selalu ada. Nggak pernah nunggu dia. Dia mau beli, langsung beli. Maka disebutkan agar orang yang kaya merasakan lapar. Dan agar dia tidak lupa dengan orang yang kelaparan. Dia tahu rasanya pedih. Ya Allah, gini ya rasanya orang-orang yang lapar. Kemudian yang keempat, puasa itu untuk menundukkan setan. Di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Nah, kadangkala manusia jadi setan. Dengan berpuasa dia menundukkan setan. Rasulullah SAW mengatakan, "Asyaitanu yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu ikut aliran darah. Bagaimana menyempitkan ruang gerak dia? Dengan berpuasa.
Orang tuh kalau makan banyak, biasanya akan muncul tenaga dan energi. Tapi orang kalau kelaparan, dia mau ngapain gitu. Pikiran-pikiran buruk itu hilang biasanya. Tapi kalau sudah kenyang, ada energi, na'udzubillah min dzalik, yang kadangkala mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Makan banyak, kuliner sana sini, terbuka tuh jalannya setan, kemudian syahwatnya terbakar, ya udah. Maka yang kelima itu puasa disyariatkan untuk menundukkan syahwat kita. Mengontrol syahwat kita. Ini anak-anak muda yang na'udzubillah min dzalik yang terjebak dalam perzinaan. Coba dia puasa. Niscaya dia akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak yang bertanya di masa fitnah ini bagaimana fitnah wanita ini itu. Puasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk berpuasa, hendaklah berpuasa. Afwan, barang siapa yang ingin kemampuan untuk menikah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena puasa itu akan membantu kita menundukkan pandangan mata dan mengontrol ya kemaluan kita. Yang nggak bisa, Ustaz, nggak punya fulus, atau karena ada kendala belum bisa menikah, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija. Puasa itu tadi dapat mengontrol dia dari nafsunya. Orang puasa itu yang halal ditinggalin. Yang halal ditinggalin, masa dia akan melakukan yang haram? Kemudian yang keenam, puasa ini disyariatkan sebagai madrasah karakter. Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kita tahu perisai? Perisai yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menyelamatkan kita dari syahwat-syahwat. Puasa itu perisai, kata Nabi SAW. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau sedang puasa, sebagian puasa 30 tahun, tapi takwa nggak dapat, syahwat juga nggak terkontrol, setannya tetap godain dia. Godain gimana? Udah dibelenggu. Dianya yang kadang kala jadi setan. Maka kita perlu belajar. Mungkin kita tidak menjalankan aturan-aturan puasa ini. Kita sekedar rutinitas saja. Apabila sedang berpuasa, fala yarfuth. Jangan dia berkata kotor. Ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat, jangan. Wala yaskhab. Jangan bertikai, ribut sama saudara, jangan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada yang memaki dia, membuli dia atau ngajak berantem dia, falyaqul inni mru'un shaim. Aku sedang puasa. Ini puasa, jemaah. Mendidik kita untuk mengontrol emosi kita, enggak marahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan di riwayat lain dikatakan as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu perisai. Kalau sedang puasa, jangan ngomong kotor, jangan bertindak bodoh. Kalau ada yang ngajak berantem, katakan ini shaim. Dia benar-benar menahan emosi. Ada orang yang temperamen, padahal sudah 20 kali Ramadan, tapi nggak berubah dia. Coba dikoreksi puasanya. Yang ketujuh, puasa ini menyatukan perasaan umat Islam. Ya, bagaimana tidak? Yang kaya puasa, yang miskin puasa. Yang ada di ujung Eropa sana puasa, yang ada di Afrika puasa. Ajib, semuanya puasa ya.
Makanya kita biasanya dapat berita, ini pada puasa semua nih. Puasanya orang-orang Amerika, puasanya orang Jepang, puasanya sama, mungkin berbukanya aja yang berbeda. Tapi menyatukan perasaan, ya Allah senangnya kita itu puasa bareng-bareng. Kemudian yang ke-8, puasa ini ya memberikan kekuatan dan kesehatan kepada manusia. Itu mungkin dokter yang berbicara hal itu, tapi jelas. Bagaimana puasa ini bukan untuk menyiksa, tapi agar engkau jadi lebih sehat lagi. Sehat fisiknya dan sehat hatinya. Apalagi orang tuh kalau puasa, ini bicara puasa lagi. Ada orang yang puasa nggak sehat Ustaz. Berarti puasanya nggak benar. Rasulullah SAW itu nggak pernah menuhi perutnya, nggak pernah. Beliau sampai mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batan. Nggak ada wadah yang lebih buruk yang diisi manusia daripada perutnya, nggak ada. Jadi jangan dipenuhin perut kita. Terus gimana? Ya udah makan itu secukupnya. Akalat au luqaimat yuqimna sulba. Makan beberapa suap yang membuat punggungmu tegak. Maka kita lihat Nabi SAW. Kalau berbuka apa? Kurma muda. Kurma basah. Nggak ada ya kurma kering. Nggak ada air sholat. Nggak mikir ini berbukanya macam-macam lah. Makanya jadi sehat Nabi SAW. Dan para sahabat pada sehat. Sahurnya juga kayak gitu. Bukan balas dendam sahurnya, persiapan buat seharian penuh. Enggak. Karena ternyata orang yang banyak makan tuh bukan jadi sehat. Jemaah. Kalau harus makan. Kalau harus makan. Kadangkala hari pertama berbuka, ya Allah enak semuanya. Tetap harus kontrol. Engkau bisa ngontrol dirimu dari fajar sampai sekarang. Masa nggak bisa ngontrol dirimu ketika makan? Nggak makan engkau bisa mengontrol dirimu. Ingat, engkau tadi puasa bisa mengontrol. Sehingga kontrol. Nabi SAW mengatakan, fa in kana la mahala, tapi kalau dia harus makan, ya udahlah, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Tolong tata cara Nabi berpuasa ini dipraktekkan dalam kehidupan. Kemudian jamaah, siapa aja yang dibolehkan nggak puasa? Ya, yang dibolehkan nggak puasa, tadi udah kita baca. Faman kana minkum, aw man kana maridan, aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka hendaklah dia mengganti. Artinya puasa ini bukan untuk membebani. Ada uzur. Orang yang perjalanan ini boleh dia puasa kalau tidak merepotkan dia. Tapi kalau merepotkan dia lebih baik dia berbuka. Yang sakit jangan memaksakan diri. Terus gimana? Ya digantikan di hari-hari yang lainnya. Niat nanti aku akan ganti. Bagaimana dengan orang yang nggak sakit, nggak musafir, tapi dia nggak puasa? Bisa jadi dia nggak puasa, memang niat nggak puasa. Bisa jadi dia berpuasa lalu berbuka tanpa alasan. Ahibati fillah, Ibnu Abdul Bar mengatakan, ajma'atil ummah wa naqalatil kafah. Terjadi ijma' di antara umat. Dan telah dinukil dari banyak. Dari semuanya kira-kira. Fi man lam yasum Ramadan amidan wa huwa mu'minun bifardih. Tentang orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Dengan sengaja. Tapi dia beriman. Dia beriman kalau puasa itu wajib. Kenapa dengan syarat ini? Kalau ada orang yang mengatakan puasa nggak wajib, muslim, itu kafir. Mengatakan puasa nggak wajib. Aduh, nggak puasa nggak apa-apa. Hati-hati. Kalau engkau tidak berpuasa tapi merasa dosa, ya karena malas, karena apa, maka dia wajib bertobat. Tapi kalau yang sakit atau musafir,
atau kondisi orang hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa, dia punya kewajiban mengganti di hari-hari lainnya. Apakah orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja ini, dia wajib mengganti puasanya? Yang pertama, ketahuilah dia melakukan dosa besar. Dosa besar, rukun Islam dia tinggalkan. Ada dua pendapat para ulama. Kebanyakan ulama tetap mewajibkan dia ganti puasa. Walaupun nggak diterima, jadi bayar utang aja dia. 10 tahun mungkin dia nggak puasa, ya dia hitung. 30 kali 10, dia punya utang 300 tahun. Puasa setahun dia harus. Ini diwajibkan untuk mengqadha'nya oleh sebagian ulama. Karena terhitung utang buat dia. Walaupun dia mengerjakan itu mungkin tidak diterima. Kenapa? Udah lewat waktunya. Udah lewat waktunya. Sehingga pendapat yang kedua, para ulama mengatakan, barang siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, yang tadi kita dibaca, disyariatkan puasa itu bukan untuk menyusahkan kita. Wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Maka sebagian mengatakan, nggak ada kewajiban mengqadha. Dia harus bertobat dengan tobatan nasuh. Karena waktunya udah lewat. Tapi pendapat jumhur ini lebih hati-hati gitu, dengan membayar puasa-puasa yang ditinggalkan. Ahibati fillah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, idza aftara fi Ramadan mustahillan lidzalika. Barang siapa yang berbuka di siang hari bulan Ramadan dan dia menghalalkan itu, menganggapnya sesuatu yang halal, wa huwa alimun bitahrimi, padahal dia tahu dengan haramnya makan dan minum di siang hari Ramadan, istihlalan lahu, karena dia tadi menghalalkannya, wajib qatlu, orang seperti ini dibunuh. Pemerintah, kalau ada orang-orang kayak gitu dibunuh. Wa in kana fasiqan, tapi kalau dia orang fasik, enggak, dia tidak menghalalkan berbuka, tapi ya memang dia mengikuti syahwatnya, tapi dia yakin puasa itu wajib. Dosa orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Kalau ternyata dia fasik, enggak sampai tingkatan tadi menghalalkan, uqiba an fitri fi Ramadan, ya dia dihukum. Dihukum dengan seperti apa? Ya terserah pemerintahnya. Tapi kalau dia orang bodoh, maka dikasih tahu. Ahibati fillah, dalam hadis riwayatkan Imam Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina ana naim, ketika aku sedang tidur, id atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya. Tahu-tahu datang dua orang yang membawaku di pundakku, diangkat, dibawa Nabi SAW. Kemudian dia membawa aku pergi. Fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim. Tahu-tahu aku melihat satu kaum yang sedang diikat kakinya, jungkir. Kemudian musyaqqaqatun ashdaquhum, pipi-pipi mereka itu dirobek-robek. Tasilu ashdaquhum daman, ngalir darah dalam posisi terjungkir, kemudian darah itu kan turun dengan kencangnya. Qultu man haula, siapa mereka yang disiksa seperti ini? Qala haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum selesai waktu puasa mereka. Kadang-kala ada yang puasa Ramadan cuma 5 hari. Ada yang 10 hari. Ada yang 15 hari. Ada yang 20 hari. Setelah itu nggak puasa. Belum selesai engkau puasa. Nggak lama Ramadan jamaah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hanya 1 bulan. 11 bulan engkau bebas makan, minum, siang, malam. Yang penting halal, tafadhol. Di bulan Ramadan diatur hidupmu. Agar engkau tahu hidup itu perlu aturan. Bukan dengan nafsu dan syahwat orang itu hidup. Rusak dunia ini. Ketika orang itu hanya mengikuti syahwat dan maunya dia. Ahibati fillah. Jadi ingat, yang namanya orang puasa tuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh datengin istrinya.
Dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Yang sakit, yang musafir ada dispensasi buat mereka. Yang tidak mampu, orang tua yang sepuh, yang sudah nggak mampu puasa, nggak wajib puasa. Dia bayar fidyah aja. Masih makan orang miskin. Kemudian ada satu masalah. Ada orang yang menghubungin istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ini perbuatan dosa. Dosa besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Istrinya yang halal ya, bukan berzina dia. Kita bayangin, nih ada orang mendatangi istrinya yang halal istri. Dia udah punya anak 5 dari istrinya. Masya Allah. Dia nggak berzina sama istrinya. Tapi dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Malam hari halal. Siang hari nggak boleh. Ada orang datang kepada Nabi SAW mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Aku telah binasa wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Apa yang membuatmu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku menghubungin istriku, menjima istriku di bulan Ramadan. Halal istrinya jemaah. Gimana dengan orang yang berzina? Qala hal tajid ma tu'tik? Apakah engkau punya uang untuk membebaskan budak? Punya harta? Qala la. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau bisa menggantikan puasamu tadi? Ganti tadi puasa itu wajib diganti plus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari yang dirusak diganti dengan 2 bulan berturut-turut. Nggak main-main bulan Ramadan ini. Bulan yang sangat agung. Dirusak dengan menghubungi istrinya yang halal loh, bukan berzina. Kadangkala masih ada yang berzina di bulan Ramadan. Kata orang ini, lah gimana, nggak mampu puasa sebulan aja berat ya, gimana suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Fal tajid it'am sittina miskina. Apakah engkau punya harta yang dengannya engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Orang ini miskin. Lalu Nabi SAW diam. Dalam kondisi seperti itu, ada orang yang membawa ke Nabi SAW satu karung ya, atau mungkin 1 keranjang isinya kurma. Lalu Nabi mengatakan, aina Salman yang tadi bertanya? Qala ana ya Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bih. Bawa ini, engkau sedekah. Faqala rajul. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, ala afqar minni ya Rasulullah. Kepada orang yang lebih miskin dari aku, lebih fakir dari aku. Demi Allah, nggak ada di antara kota Madinah ini yang keluarga yang lebih fakir daripada aku. Nabi akhirnya ketawa ngelihat orang ini seperti ini. Lalu Nabi mengatakan, udah, engkau kasih makan keluargamu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ingat, yang pernah mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, engkau punya tanggungan yang berat. Kalau engkau tidak melunasi atau tidak membayar tanggunganmu, maka tentunya akan ada hari hisab. Ahibati fillah. Orang yang puasa, itu tadi kita bicara hal yang membatalkan puasa. Tapi ada perkara yang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan pahala puasa. Habis pahalanya. Memang dia nggak wajib mengganti. Apa saja? Semua perbuatan haram. Baik ucapan atau perbuatan. Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin, laysa lahu haddun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. 20 tahun puasa, cuma dapat lapar dan haus. Nggak dapat tuh takwa. Warubba qaimin. Ada orang yang sholat malam, terawih dia 20 tahun, 30 tahun. Nggak dapat apa-apa kecuali capek. Begadang aja dapatnya. Apa masalahnya? Niat yang pertama. Kenapa kau puasa? Kenapa? Nggak enak sama kawan? Nggak enak sama bos? Atau karena engkau masuk dalam ayat 183 di surat Al-Baqarah.
Ya ayyuhalladzina amanu, engkau berpuasa karena imanan, beriman. Aku dipanggil sama Allah, aku suruh puasa, aku berpuasa. Wahtisaban, aku budak, aku perlu upah. Aku bekerja. Aku cari ganjaran. Orang kayak gini, ya ampuni dosa-dosa dia masa lalu. Tapi kalau puasanya karena ikut-ikutan, ada gunanya. Kemudian, menjaga puasa dari segala ucapan dan perbuatan yang bodoh. Sekali lagi, makan minum itu halal. Tapi ngomongin orang itu dosa. Memaki orang itu dosa. Dusta itu dosa. Ribah itu dosa. Nipu orang itu dosa. Jailin orang itu dosa. Kenapa yang mubah engkau tinggalkan, yang haram kau kerjakan? Ini yang menyebabkan pahala orang-orang itu akhirnya hilang. Allah nggak butuh sama puasa kita. Yang Allah perlukan dari hamba itu ketakwaannya. Dia benar-benar ikut aturan Sang Pencipta. Tatkala Allah mensyariatkan berkurban, kita tahu persyaratan kambing kurban. Ada orang yang Masya Allah peduli banget dia dengan kambingnya, dengan sapinya. Dia beli sapi yang 1,3 ton. Dia potong itu sapi. Bagus sapinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhut taqwa. Darah sama daging itu nggak sampai kepada Allah. Enggak. Terus yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Apakah kalian bertakwa kepada Allah? Ikhlas lillahi ta'ala. Ikut sama aturan Sang Pencipta. Maka kita perlu berhati-hati dengan puasa kita yang sudah berlalu, yang bentar lagi kita akan memasukinya. Jangan sampai seperti tahun lalu. Niatnya juga ikut-ikutan. Terus terkadang gimana Ustaz dengan orang-orang yang bekerja keras? Apakah boleh dia berbuka dan tidak puasa? Ingat bahwasanya dispensasi yang Allah berikan itu adalah untuk orang yang sakit dan musafir. Kalau bicara pekerja keras, maka Ramadan ini jadi momentum kita untuk libur yang bekerja keras. Atau ambil setengah hari. Mana yang lebih engkau cintai? Kewajiban berpuasa atau bekerja untuk dapat duit? Kita sama-sama puasa ini juga cari sesuatu. Kau bekerja cari sesuatu. Maka para ulama mengatakan kalau pilihannya dia harus tetap bekerja, ya bekerja. Dengan catatan dia tetap berpuasa. Bisa jadi dia kerja malam. Atau dia kerja sebagian hari. Gajinya nggak full. Yang penting Anda bisa makan. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Dan buat para bos, hendaklah meringankan orang-orang yang bekerja sama dia. Agar mereka bisa tetap berpuasa. Walhamdulillah, Muslim itu di bulan Ramadan semakin produktif sebenarnya. Dengan perutnya kosong. Dengan dia tidak sibuk masak, tidak sibuk makan. Dia punya waktu yang lebih luang untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amal-amal kebajikan. Perang-perang yang terjadi di masa Nabi SAW ada waktu Ramadan. Sehingga seperti perang Badar, ya, perang menaklukkan kota Mekah. Maka buat orang-orang yang bekerja keras, hendaklah dia melihat bahwa dia punya kewajiban. Itu berpuasa di bulan Ramadan. Apa nggak cukup engkau kerja 11 bulan? Nggak cukup Ustaz. Ya udah kerjanya dikurangin. Atau paling tidak bisa cuti-cuti. Engkau melaksanakan kewajibanmu karena kewajibanmu lebih engkau cintai daripada pekerjaanmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin jamaah yang berkaitan dengan Ramadan ini. Ingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, yang disyariatkan puasa di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Ingat, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka jangan sampai kehilangan malam itu. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke Tengku Firmansyah. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Ustadz Syafiq atas ilmu yang diberikan malam hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya silahkan, yang di Zoom atau yang di YouTube di ANP Ta'lim silahkan aja langsung diketik. Mungkin pertanyaan pertama saya aja yang nanya. Ini Pak Ustadz, bulan puasa ini kan bulan penuh pengampunan dosa.
dan juga bulan penuh berkah. Nah, pengampunan yang seperti apa apabila kita menjalani puasa ini sesuai dengan aturan yang diinginkan Allah, pengampunan seperti apa yang kita dapatkan. Terus penuh berkahnya juga, apakah kalau kita berbuat baik di bulan puasa ini, pahalanya beda dengan bulan-bulan lainnya, apabila kita berwakaf atau mengamalkan harta kita di bulan puasa ini, bulan Ramadan, apakah beda dengan bulan-bulan lainnya? Itu aja pertanyaan dari saya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara pengampunan dosa, Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams. Salat yang 5 waktu. Itu penghapusan dosa. Zuhur ke asar. Asar ke maghrib. Maghrib ke isya. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'ah. Dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Ini penghapusan dosa tiap Jumat. Ada penghapusan dosa tiap sholat. Ada penghapusan dosa tiap Jumat. Ada penghapusan dosa tiap tahun. Itu Ramadan ila Ramadan. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Kafaratun lima bainahuma. Adalah tempat penghapusan dosa. Pengampunan dosa dengan syarat. Idza jtunibatil kabair. Apabila dosa-dosa besar ditinggalkan, dijauhi. Ini puasa akan menghapuskan dosa. Kemudian ada sabda khusus Nabi SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman, ingat karena beriman dan karena berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Barang siapa man qama Ramadan, yang sholat malam di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa dia yang lalu dengan syarat imanan wa ihtisaban. Beriman dan berharap pahala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu dengan catatan imanan wa ihtisaban. Jadi memang bulan ini bulan pencucian dosa. Sehingga kalau ada orang masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan dosanya nggak diampuni, syaqi. Ini orang yang melarat dan sengsara. Bisa dibayangin, 30 hari dicuci dirinya, jiwanya dicuci, ditempa, dididik. Selesai Ramadan nggak diampuni dosa-dosanya. Malah di Ramadan setannya dibelenggu, dia jadi setan. Pintu neraka ditutup, dia maksa masuk neraka. Maka ini bicara penghapusan dosa. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan tentang fadilah Ramadan ini, walillahi utaqa minan nar. Wadzalika kullu laila. Dan setiap malam ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Setiap malam. Maka kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma atiq riqabana minan nar. Bebaskan kami dari api neraka. Kenapa kok bicara dibebaskan dari api neraka, Ustaz? Karena setiap muslim, setiap manusia itu punya tempat di neraka, punya tempat di surga. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Dalam artian neraka itu cukup untuk seluruh makhluk yang ada. Allah sudah ciptakan tempat dia di neraka. Begitu pula surga. Kalau semua orang mau masuk surga, nggak ada kata nggak cukup. Surganya cukup. Karena bagian orang ini sudah ditetapkan di surga. Dengan dia masuk surga, maka bagian dia di neraka diberikan kepada orang-orang kafir. Sebaliknya, dengan dia masuk ke surga, bagian orang-orang yang masuk neraka diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka berdoalah minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan doa Allah, bebaskan kami dari api neraka. Bebaskan orang tua kami dari api neraka. Khususnya ketika mau berbuka. Karena itu waktu doa mustajab. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bicara barokahnya Ramadan. Apa aja sih? Ya bisa dibayangin Lailatul Qadar tadi kita ucapkan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. 83 tahun lebih. Beramal satu malam dapat balasan 83 tahun lebih. Ini orang-orang yang bekerja ketika dia pensiun. Ya, umur berapa dia pensiun?
Pensiun umur 60 tahun. Ketika pensiun gajinya lebih dikit. Turun gajinya. Padahal udah berkhidmat 60 tahun. Tapi beramal 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwasanya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Bahwasanya Ramadan ini awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis itu dhaif. Kenapa? Karena Ramadan awalnya rahmat, awalnya ampunan, awalnya penghapusan dari atau pembebasan dari api neraka. Jadi sejak awal itu sudah ada ampunan, sudah ada pembebasan dari api neraka. Kenapa? Karena setiap malam, bukan hanya di 10 hari terakhir. Jadi orang kalau mencari rahmat, maghfirah, berkah, ya sejak malam pertama. Jadi jangan mengatakan nanti aku cari maghfirah di pertengahan Ramadan. Cari maghfirah dari awal Ramadan. Tiap hari kita berdoa. Ini berkahnya Ramadan. Jadi bukan hanya di pertengahan Ramadan yang maghfirah, dan bukan hanya pembebasan dari api neraka itu di akhir Ramadan. Enggak, tapi sepanjang Ramadan semuanya ada rahmat, ada maghfirah, dan ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini berkahnya Ramadan. Sehingga kalau dikatakan seperti apa dilipat gandakannya? Wallahu a'lam. Allah mengatakan illa shaum. Semua amalan itu sudah ada hitungannya. Kecuali puasa, itu milik aku. Sehingga berapa kali lipat ganda? Wallahu a'lam bishawab. Ada riwayat yang mengatakan ibadah sunnah di Ramadan pahalanya seperti wajib. Sedangkan wajib dilipat gandakan berulang kali, namun hadis itu dhaif. Kemudian di antara berkah Ramadan yang disebutkan sama Nabi SAW adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, ta'dilu hajjah. Seperti haji, umrah di bulan Ramadan. Dan dalam riwayat lain disebutkan ta'dilu hajjatan ma'i, seperti haji bersama Nabi SAW. Sehingga Allah memang benar-benar mengkondisikan bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan, yang Allah akan lipat gandakan berapa kali? Allah yang tahu. Hada wallahu a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Kayaknya sedang terputus. Tengku Firmansyah. Nah, mungkin koneksinya terputus sama masih di mute. Ya, maaf tadi terputus koneksinya. Siap, tafadhal. Pertanyaan kedua dari Sapri, bagaimanakah cara puasa agar kita bisa mendekati sempurna sesuai ajaran dan syariat Islam? Apakah dosa bila kita makan saat berbuka puasa secara berlebihan? Dan apa hukumnya kalau kita sedang berpuasa, pikiran kita dan hati kita masih menaruh suasana dendam atau syirik kepada orang lain? Apakah puasa kita bisa dibilang sempurna? Itu 3 pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara bagaimana puasa kita agar mendekati sempurna atau sempurna, maka ikut aturan. Di sini kenapa Muslim itu wajib belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap Muslim, bukan sunnah, bukan anjuran, tapi kewajiban. Ini bicara tentang kewajiban yang sedang ada di hadapan kita. Umpamanya mau haji, wajib kau belajar tentang haji. Tapi ana belum mau berangkat haji, Ustaz. Oke, nanti kalau kau mau berangkat haji wajib. Mau Ramadan, wajib belajar tentang Ramadan. Sehingga kita tahu, oh ini ternyata nggak boleh. Oh ini ternyata seperti itu. Persiapannya juga dari awal. Orang tuh kalau benar-benar ingin Ramadan yang sempurna, dari awal dia sudah mempersiapkan diri. Seperti yang dikatakan, besok kita akan berwisata ke Bandung, yang dari Jakarta umpamanya. Yang gembira, dia akan persiapan. Benar insya Allah. Berapa hari? 3 hari, siap. Dia akan bongkar tasnya,
Dia persiapkan bajunya, celananya, semua perbekalan dia siapkan. Kenapa? Karena dia gembira. Tapi kalau ada orang dikatakan besok kita ke Bandung, padahal dia nggak kepingin ke Bandung. Aduh, Bandung lagi. Kira-kira dia akan mempersiapkan diri nggak? Mungkin kalau bisa dia nggak ke Bandung. Begitu pula dengan Ramadan. Kalau engkau ingin sempurna, maka engkau mempersiapkan diri. Rasulullah SAW mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Membersihkan hati juga. Maka dengan cara seperti itu insya Allah, ya harapan kita puasa kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan makan berlebihan ketika sahur atau berbuka. Jangan bicara Ramadan. Di luar Ramadan, kita itu nggak boleh makan berlebihan. Dilarang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalian silahkan makan. Kalian silahkan minum. Tapi jangan berlebihan. Allah itu tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ini di luar Ramadan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Yang makan ya sampai ini adab makan. Nabi SAW itu kalau makan nggak bersandar. Inilah aku muttaqian. Kata Nabi, aku nggak makan bersandar. Sekarang orang kalau kita lihat warung ya, warung itu ada dua macam. Ada warung yang kursinya ada sandarannya, ada warung yang kursinya kayak bangku gitu kan. Nggak ada sandarannya. Akan berbeda orang yang makan bersandar dengan orang yang makan tanpa bersandar. Nabi mengatakan, aku tidak makan bersandar. Walaupun kita tahu nggak haram sebenarnya makan bersandar. Tapi ini bicara adab Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika orang makan berlebih-lebihan, maka dia telah melampaui batasan dia. Rasulullah SAW mengatakan, Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala saraf. Silakan engkau makan, engkau minum, engkau berpakaian, engkau bersedekah, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, tidak sombong. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Ana tadi sempat tanya sama kakak, Kak, gimana harga makanan pokok? Kata mulai naik. Harga ayam sudah 40, sebelumnya 35. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Ramadan bulan puasa? Di mana umat Islam, kalau yang biasanya sehari makan 3 kali, di bulan Ramadan jadi 2 kali. Seharusnya harga barang-barang itu turun bukan naik. Karena permintaan di pasar turun gitu. Itu seharusnya. Tapi ternyata permintaan itu semakin banyak. Gula naik, telur naik, ayam naik. Penyebabnya apa? Kita. Ada sebagian yang berlebih-lebihan. Ketika berbuka berlebih-lebihan. Dulu ada seorang alim ulama ketika, kalau nggak salah Tawus atau yang lainnya, ketika dia diundang makan, dia makan banyak. Lupa dia. Setelah itu dia ngomong, biasanya keledai, kalau dikasih makan banyak, dia itu mau dikasih kerjaan banyak. Malam itu dia nggak tidur sholat malam. Dan terbukti kita yang makan banyak jadinya lemes. Mau sholat maghrib aja berat. Mau sholat tarawih berat karena perutnya yang telah penuh dengan makanan. Maka jangan berlebih-lebihan. Cukuplah. Engkau kuat kok dari pagi sampai malam nggak makan, kau tetap hidup. Apalagi sekarang mau makan. Apa nggak bisa ngontrol makan beberapa sehingga kau bisa tegak sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih nantinya. Itu berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam makanan. Dan pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan hukum pikiran kita dan hati kita. Pikiran, sahih. Haibati fillah. Makanya kita bicarakan di bulan Rajab itu bulan bercocok tanam. Hatinya dibersihkan. Di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, yaghfir pada malam nisfu Sya'ban. Dikatakan yaghfirullahu li khalqih. Allah mengampuni untuk semua hamba-hambanya, untuk ciptaannya, kecuali untuk 2 jenis manusia. Yang satu, orang yang melakukan kesyirikan. Menyekutukan Allah, baik syirik besar, syirik kecil ya.
Ini bicara hati. Yang kedua, musyahid, yang menyimpan dendam sama saudara. Itu nggak diampuni. Bahkan amalannya nggak diangkat. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang yang amalan mereka tidak akan, yang sholat mereka tidak akan melewatin 1 jengkal di kepala mereka. 1 jengkal tuh nggak nyampe, nggak naik tuh. Amalan ini diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa 3 orang ini? Yang pertama adalah imamu qaumin wahum lahu karihun. Seorang yang jadi imam di suatu kaum padahal orang-orang nggak suka. Bisa jadi imam sholat atau pemimpinnya orang-orang nggak suka sama dia. Hati-hati yang jadi imam. Kalau engkau nggak disukain, biar orang lain. Sholatmu nggak diangkat. Yang kedua, seorang istri. Yang malam hari itu suaminya murka sama istrinya karena kesalahan istri. Amalannya nggak diangkat. Sholatnya itu nggak diangkat. Yang ketiga, mutasariman. 2 orang yang bertikai. 2 orang yang menyimpan dendam. Jadi kalau antum puasa, nahan diri dari makan, dari minum, ya, yang halal, lalu engkau masih menyimpan dendam sama saudaramu, maka pahala puasa kita yang ditakutkan nggak sempurna, apalagi kalau sampai melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Kenapa harus menyimpan dendam? Apa manfaat dan gunanya? Bukankah engkau ketika Ramadan ingin diampuni sama Allah? Engkau selalu berdoa, astagfirullah, astagfirullah, engkau merasa banyak dosanya. Lalu kenapa ada orang berbuat salah kepadamu, kemudian engkau nggak mau kenal lagi sama dia? Maka berusaha untuk mengikhlaskan semuanya dan minta pahala dari Allah Jalla Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, untuk doa buka puasa yang benar baiknya membaca yang mana? Apakah afdal membaca Allahumma lakasumtu, atau kalau saya biasanya yang zabat gomau of taltil uruku wa zabayal ajru, insyaallah yang itu, yang mungkin yang mana yang lebih afdal? Tafadhol. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama bicara doa. Doanya orang yang puasa itu mustajab. Khususnya ketika hendak berbuka. Manfaatkan waktu kita ketika puasa. Ini baik Ramadan atau di luar Ramadan yang biasa puasa sunnah. Manfaatkan waktunya untuk berdoa. Sering-sering buka buku doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Di Ramadan, Nabi SAW menyebutkan salah satu doa yang mustajab adalah da'watus sha'im. Doanya orang yang puasa. Apa yang diminta silahkan. Adapun berkaitan dengan doa yang mungkin kita hafal. Ana juga menghafalnya ketika kecil ya. Doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Atau Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Namun dhaif hadisnya. Artinya kita mau baca itu, ya boleh aja kita baca. Kalau artinya bagus ya. Ya Allah, aku berpuasa untukmu ya Allah. Dan atas rizkimu aku berbuka. Tapi tidak menisbatkan itu kepada Nabi SAW. Karena kita bicara tadi doa apa saja mustajab, Allah akan kabulkan insya Allah. Tapi sekali lagi jangan sampai kita menjadikan ini loh Nabi doanya kayak gini. Karena hadisnya dhaif, perlu disampaikan kepada umat. Kemudian ada pun hadis yang sahih, sama sebenarnya diriwayatkan Abu Dawud ya. Yaitu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW biasanya kalau berbuka beliau mengatakan dhahaba adh-dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Beliau mengatakan telah pergi dahaga dan ini bersyukur kepada Allah ya. Dan kerongkongan itu jadi basah ya, urat-urat itu jadi basah dan semoga pahala ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah insyaallah tadi doa yang kedua itulah yang sahih, tapi orang mau berdoa apa saja minta sama Allah, sejatinya waktu itu waktu mustajab,
Tapi jangan sampai kita menasab atau menisbatkan, menyematkan sesuatu kepada Nabi SAW kalau ternyata hadisnya dhaif, kecuali dengan menjelaskan kepada umat. Jadi dia tahu, oh ternyata hadisnya dhaif. Iya, seperti itu. Sehingga tatkala mengamalkan hadis dhaif itu, dia tidak meyakini itu dari Nabi SAW. Kenapa? Karena memang nggak pasti gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya dari Sapri, ini konten mukbang hidupnya tidak baik dan berkah. Tadi udah dijelaskan sama Pak Ustadz, yang berlebihan itu tidak baik. Terus yang kedua Diego Uyu, Assalamualaikum, apa nanya apa buka puasa kalau perjalanan jauh atau kerja? Boleh, mungkin tadi udah dijelaskan juga kalau buat yang perjalanan jauh boleh nggak puasa, tapi mungkin ada kilometernya ya Pak Ustadz ya? Ada batasan syafarnya berapa jauh gitu ya? Siap. Iya itu pertanyaannya. Ini yang mana yang mau dijawab ini? Yang itu aja Pak Ustadz, yang tadi kalau perjalanan jauh apakah boleh buka Siap. puasa? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bicara perjalanan, safar. Jadi safar yang diperbolehkan orang berbuka itu adalah safar yang diperbolehkan kita mengqashar salat kita. Kalau bicara jarak, memang kebanyakan ulama berpendapat jaraknya 80 km. Orang yang meninggalkan kotanya. Tapi pendapat yang lain mengatakan enggak. Mungkin Anda lebih condong kepada pendapat yang kedua. Yang disebut safar adalah yang ikut budaya dan tradisi orang di sana. Ketika perjalanan itu disebut perjalanan, bukan sedang berjalan, tapi ini safar karena jauh meninggalkan kotanya, maka terhitung dia musafir. Bisa jadi mungkin jaraknya cuma 50 kilo. Tapi buat orang ini safar ini Ustaz. Orang sini menganggap itu adalah perjalanan jauh buat mereka. Maka itu jadi safar buat dia. Dan bicara rukhsah buat musafir ini, para ulama menyebutkan ada 3 kondisi orang musafir. Yang pertama, seorang musafir yang kalau dia nggak puasa itu lebih ringan buat dia. Dia umpamanya perjalanannya kalau dia tadi pilihannya puasa apa enggak? Kok puasa gimana? Ya nggak apa-apa sih Ustaz, cuma nggak enak ya, agak berat ini itu. Ya sudah lebih baik engkau nggak usah puasa. Tapi kalau orang ini gimana perjalanannya? Aduh puasa nggak puasa sama aja buat anak. Ya udah lebih baik puasa. Kenapa? Agar selesai tanggunganmu. Walaupun ada rukhsah buat dia. Musafir ada rukhsah. Walaupun dia nggak capek, Allah ada rukhsah buat dia. Tapi karena memang dia mengatakan enggak, anak nggak berat. Ya sudah lebih baik engkau berpuasa. Kondisi ketiga berat buat dia berpuasa. Berat. Bahkan membahayakan dia. Maka hendaklah dia berbuka. Itu akan lebih aman buat dia. Adapun bekerja. Ada orang yang bekerjanya safar. Supir bus. Supir kereta api. Supir pesawat. Apa supir pesawat? Pilot. Nah, sebenarnya semuanya supir. Cuma ada perbedaan. Tadi katakan supir bus, supir pesawat, supir apa. Yang kerja yang mereka nyupirin itu, memang dia safar terus, Ustaz. Bolehkah dia berbuka? Boleh dia berbuka. Karena musafirnya, bukan karena kerjanya. Kalau orang tadi yang bekerja berat, kalau memang dia bekerja berat dan dia harus berpuasa, dan itu membahayakan dia bisa jatuh sakit, maka jadi rukhsah buat dia. Tapi kalau dia bisa tadi off dari pekerjaannya, libur dari pekerjaannya, minta keringanan kerja setengah hari, tetap dia harus berusaha jemaah. Karena Anda melihat banyak pekerja-pekerja keras ini, memang dia sholatnya nggak benar. Gimana dia mau puasa? Dan Allah bisa karena biasa. Anda melihat tukang-tukang bangunan yang tetap puasa. Sama kerjanya sama temannya. Sama. Kerjanya di bawah mentari. Dia juga berkeringat. Yang satu puasa, yang satu tidak puasa. Kenapa? Yang satu beriman. Dengan keimanan yang begitu kokoh yang membuat dia terus berusaha. Dan mungkin dia juga tadi, dia sahurnya dia pertimbangkan dia mau kerja. Sehingga dia sahur yang lebih berbobot lagi. Mungkin dia minum vitamin ya untuk jaga stamina. Mungkin itu bisa dilakukan buat orang-orang yang bekerja keras. Ingat, ini adalah rukun Islam. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Juragan. Apabila Ramadan masuknya hari Selasa, terus bagi yang berpuasa Senin Kamis, apakah Seninnya masih boleh berpuasa? Itu Pak Ustaz. Tafadhol. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Memang ada hadis yang bunyinya la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmaini
yaumin wala yaumain. Kata Nabi SAW, jangan memulai Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Itu dilarang sama Nabi SAW. Puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu dilarang. Illa rajul. Kecuali satu kondisi. Ada seorang kana yasumu sauman falyasumhu. Yang dia biasa puasa di hari itu, dia puasa aja. Nggak ada masalah buat dia. Yang biasa puasa hari Senin, ya udah dia puasa Senin. Bukan karena sehari sebelum Ramadan, tapi karena memang itu hari Seninnya dia, hari puasanya dia gitu loh. Begitu pula orang biasa puasa Daud mamanya. Tahu-tahu Ramadannya umpamanya hari Selasa, hari Rebo. Dia puasa Daud Ahad kemarinnya. Senin nggak puasa. Terus Selasa dia puasa, ahlan wa sahlan. Jadi yang diperbolehkan adalah untuk orang-orang yang biasa berpuasa sunnah di hari tersebut, maka diperbolehkan bagi dia berpuasa. Seperti itu. Juragan, jazakallahu khair. Nah. Insyaallah. Jadi yang udah terbiasa Senin Kamis boleh. Masya Allah. Lanjut puasanya. Terima kasih Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari YouTube-nya Ustadz Syafiq dari Murni Miatun. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, untuk Ramadan tahun ini salat tarawih lebih afdal di masjid atau di rumah? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin berkaitan dengan pandemi sekarang ya, yang belum berakhir tapi sudah mulai terkendali. Juga edaran dari Kemenak kalau nggak salah, semoga Anda nggak salah, Anda tadi baca bahwasanya diperbolehkan untuk mengadakan sholat taraweh, untuk mengadakan buka bersama, untuk mengadakan iktikaf dengan catatan protokol kesehatan diterapkan dan aturan-aturan yang ada 50% ya dari jumlah jamaah, dari jumlah kapasitas masjid tadi diberjalankan, berarti kita kembali ke masjid. Ada keutamaan masjid, ada keutamaan berjamaah, tapi ada keutamaan sholat itu sendiri. Maka jangan sampai kita itu mengejar keutamaan tempat, keutamaan waktu, tapi keutamaan ibadah itu sendiri kita nggak dapat. Contohnya maksa sholat di masjid, kemudian nggak khusyuk. Kenapa Allah Ustaz sholat di masjid ya imamnya cepat ini itu, sehingga dia nggak khusyuk. Ya udah lebih baik kau sholat sendiri. Sholat sendiri, namanya bicara sholat malam ya, seharusnya memang sholat malam ini, sholat sunnah ini lebih dianjurkan di rumah. Apalagi di waktunya sepertiga malam akhir. Itu akan lebih utama lagi. Namun kalau mau sholat di masjid, boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansharif, barang siapa yang sholat tarawih itu bersama imam, sampai imamnya selesai, kutibalahu qiyamul lailah. Maka dia akan dapat pahala sholat semalam suntuk. Maka bagi yang ingin sholat di masjid, fadol, tapi hendaklah memilih masjidnya, memilih imamnya. Kita ini kadang-kadang nggak upgrade jemaah. Kita punya handphone itu, ya mungkin dulu yang RAM-nya sekian kita kepingin naik, yang dulu tempat penyimpanannya cuma 1 giga, kita ingin berapa giga terus, tapi sholat kita nggak naik-naik. Dari dulu sholat malam setengah jam. Masa nggak mau naik? Maka hendaklah yang ingin sholat di masjid, tafadhol, tapi hendaklah memilih masjid yang membuatnya lebih khusyuk beribadah, lebih semangat beribadah, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan dari YouTube-nya Pak Ustaz Syafiq juga dari Eti Nahisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya pedagang yang melayani makanan orang yang sengaja tidak berpuasa? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Seorang pedagang yang melayani orang-orang yang tidak berpuasa dengan uzur, boleh. Seperti melayani orang sakit. Atau anak-anak yang memang nggak wajib puasa. Atau musafir. Atau orang kafir. Yang memang dia nggak beriman. Dia memang akan dihisap karena dia nggak puasa. Tapi buat dia memang dia nggak puasa, orang kafir. Maka kalau yang dilayani orang-orang yang punya uzur tadi,
nggak ada masalah, halal buat dia. Tapi kalau dia melayani seorang muslim yang wajib berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, maka dia turut berdosa. Seharusnya dia tulis tidak melayani orang-orang yang tidak berpuasa tanpa uzur. Katakan, minta maaf. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Orang yang nggak puasa itu seharusnya kita tegur. Ini malah kita layani. Mana amar ma'ruf nahi mungkar kita? Kita puasa, Masya Allah. Ya engkau puasa. Orang puasa itu meninggalkan sesuatu yang mubah. Yang haram sepanjang tahun itu haram. Tapi di bulan Ramadan dia dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang mubah agar dia naik levelnya menjadi orang yang bertakwa. Maka bentuk ketakwaanmu adalah tidak melayani orang-orang yang tidak bertakwa. Itu bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, berikutnya masih dari YouTube-nya Ustaz Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya seorang bidan. Saya ini bertugas di ruangan kebidanan COVID, yang mana sudah dekat masuk puasa. Ustadz, rasanya berat sekali memakai APD berjam-jam. Kami yang paling berat menahan dahaga. Mungkin gimana itu pendapatnya Pak Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Semua ibadah tanpa pertolongan Allah akan berat terasa. Tapi ketika seorang itu bergembira, kelelahan itu hilang. Kecapean itu pergi. Ana rasakan sendiri. Kita ini capek tapi mendapatkan berita gembira, hilang capeknya. Apakah engkau nggak gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Soalnya kalau dikatakan tadi mulai sedih gimana ya, gembiralah dulu dengan Ramadan. Bulan dibukanya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka, bulan dibelenggunya setan. Bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, penghapusan dari neraka. Bulan yang penuh dengan berkah. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan pahala orang itu beda. Orang yang tiduran dari pagi sama orang yang tetap bekerja berbeda pahalanya. Nabi SAW mengatakan, innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Balasan buat engkau itu adalah sesuai dengan kelelahan yang kau rasakan dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi seorang bidan yang dia harus pakai APD, yang dia berkeringat, dia harus menahan haus ya, dahaga. Tentunya berbeda dengan yang tidur-tiduran. Orang yang bekerja di lapangan dengan orang yang bekerja di bawah AC dan dia bertahan berpuasa berbeda jemaah. Maka yang pertama buat penanya, hendaklah kau gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ini kesempatan agar amalanmu lebih berharga lagi di sisi Allah SWT. Sehingga tadi perlu umpamanya ketika sahur ya, mencukupkan diri dengan makanan-makanan yang bergizi, tidak berlebihan, minum vitamin, minum apa, sehingga dia lebih kuat. Dan seharusnya ya, tadi Anda sampaikan persiapan Ramadan ini sudah 6 bulan yang lalu. Di bulan Sya'ban kita persiapan dengan memperbanyak puasa sunnah. Tapi udah habis Sya'bannya. Sehingga seorang bidan itu kalau tahu dia mau Ramadan, aku harus siap-siap. Yang pekerja keras, aku koknya latihan nih. Aku harus latihan ini. Supaya apa? Supaya nanti aku kuat di Ramadan. Dan insya Allah, ala bisa karena biasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Minta tolong sama Allah sekali lagi ya. Harapan minta tolong sama Allah. Semoga engkau kuat untuk berpuasa. Masih bisa berapa pertanyaan lagi, Pak Ustadz? Insya Allah. Ada 5 menit lagi, Bang. Oke. Berikutnya dari Iswan Arifin. Ustadz, bagaimana kalau ada orang tua yang pikun yang nggak bisa berpuasa tapi dia sebatang kara? Siapa yang membayarkan fidyahnya? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum ya. Iya. Kita tahu puasa ini wajib buat orang muslim yang baligh, yang berakal, yang tidak musafir, yang tidak sakit, kemudian yang tidak datang bulan untuk perempuan dan tidak sedang nifas. Kalau ada orang yang pikun, udah nggak wajib puasa.
sholat aja nggak wajib. Orang kalau sudah akalnya nggak ada sama dia, berarti dia sudah nggak wajib. Tapi kalau akalnya datang dan pergi, ketika datang wajib dia puasa. Nah, ini yang ditanyakan kan, dia kondisinya pikun, sebatang kara, nggak mampu. Kalau dia sudah pikun, selesai. Sudah dia nggak wajib puasa, nggak wajib ibadah yang lainnya. Tapi kalau dia nggak pikun, dia sebatang kara. Maka siapa yang membayarkan buat dia, itu jadi tanggungan dia. Ketika dia nggak mampu, kalau dia punya anak, jadi anaknya yang membayarkannya. Punya keluarga yang membayarkannya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ya udah, itu tetap jadi utang buat dia. Kalau kapan dia mampu, dia bayar. Nggak mampu, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Insyaallah. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Siap. Ini dari Mas Laka Mayus. Perintah wajib di bulan Ramadan itu baru turun 15 tahun setelah Rasulullah mendakwahkan Islam. Lantas pertanyaannya, selama 15 tahun sebelumnya, bulan Ramadan itu dijadikan sebagai bulan apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, katanya di bulan Ramadan ini setan-setan pada diikat, tapi kenapa masih banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara selama Ramadan sebelum turunnya kewajiban puasa, ngapain aja? Ya mereka tetap beribadah biasa ya. Kalau biasa puasa Senin Kemis, mereka puasa Senin Kemis ya. Puasa sunnah jalan gitu, tapi nggak wajib. Kemudian ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini tanggal 10 Muharram itu awalnya diwajibkan. Ketika Nabi sampai kota Madinah, puasa itu termasuk yang diwajibkan. Ramadan belum wajib. Sehingga sebelum itu seperti bulan-bulan lainnya, sebelum diwajibkan puasa. Tapi yang jelas bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran Karim. Kita tahu firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu sudah turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Sehingga keutamaan bulan Ramadan dari sisi bulan diturunkannya Al-Quran itu tetap ada. Dan mereka sudah mengetahui hal itu. Hanya belum diwajibkan puasa Ramadan. Baik. Kemudian kalau pertanyaan yang terakhir, yang kedua tadi, berkaitan dengan orang kok masih banyak yang nggak puasa. Masih banyak Ustaz, orang-orang yang Ramadan maksiat Ustaz. Katanya setannya dibelenggu. Nah, yang pertama, makna setan dibelenggu, benar-benar setan itu dibelenggu. Sehingga dia tidak bisa lagi menggodain manusia seperti dulunya. Atau disempitkannya jalur setan. Setan itu nggak bisa godain seperti dulu. Karena dengan berpuasa, sempit tuh jalurnya setan menggodain manusia. Karena dia ikut aliran darah. Kemudian jamaah, setan ini sudah menggodain manusia berapa bulan? 11 bulan. Makanya para ulama mengatakan hati itu ada beberapa macam. Salah satunya hati yang sudah rusak. Yang sudah jadi rumahnya setan. Setan udah tidur di sana, udah begadang di sana. Setan ini nggak godain orang ini, orang itu udah jadi setan. Maka tadi dikatakan ada orang yang di bulan Ramadan nggak puasa, ya udah jadi setan. Setannya udah istirahat. Dalam artian dia nggak perlu capek-capek. Kalau setannya godain orang bertakwa, dia capek godain. Tapi kalau orang itu juga setan juga, nggak perlu disuruh sama setan, dia jalanin sendiri. Dan itu yang terjadi. Di bulan Ramadan setannya dibelenggu, nih orang sudah pelaku dosa. Jadi bukannya dia itu menahan diri, malah dia jadi setan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa manusia. Ada setan-setan dari bangsa jin. Yang dibelenggu yang dari jin. Yang dari bangsa manusia. Ya mereka berkeliaran tetap di bulan Ramadan ini. Maka dari itu ya kita perlu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita digodain sama setan-setan yang dari bangsa manusia. Yang mereka berkeliaran. Yang kalau ngelihat temannya puasa nggak suka. Dia nanti kau puasa. Aduh nggak perlu puasa udah. Karena kalau diajak maksiat sama setan dari bangsa manusia. Karena ya ini termasuk bentuk keberhasilan iblis ya. Dia 11 bulan godain manusia, Ramadan dia dibelenggu, manusia tetap melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, terima kasih atas kajiannya malam hari ini Pak Ustaz.
Semoga kita bisa menjalankan Ramadan di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kemarinnya, bisa full puasanya dan emosi, dan juga bisa care sama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau bisa ditutup dengan doa, Pak Ustadz? Punten. Baik, barakallahu fikum. Jemaah, ya kita bicara doa. Tadi yang sampaikan, tanpa bantuan Allah, kita nggak akan bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Hanya akan jadi angan-angan belaka. Rasul SAW mengajarkan doa kepada Mu'ad bin Jabal agar dibaca di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka nasihat anak kepada semua yang hadir agar memperbanyak doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, warzuqna siyamahu, wa qiyamahu, wa ruku'ahu, wa sujudahu, wa qira'atahu, wa taqabbal minna ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya malam hari ini. Dan teman-teman, mungkin ini kajian terakhir karena bulan Ramadan kita 1 bulan akan libur. Dan selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga bisa lebih khusyuk lagi ibadahnya. Jangan lupa beramal juga, tentunya di ANP Taklim, karena di ANP Amal, karena banyak sekali fasilitas yang akan dibangun seperti masjid, sekolah, dan di tanah yang baru aja diwakafkan oleh ANP Amal. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi di ANP Taklim 1 bulan lagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.